Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas kita pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan apa yang saya tahu tentang tugas audit sistem pertemuan 6. Baik, tugas pertemuan 6 kali ini adalah studi kasus penelitian tentang menganalisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain Deliver, Service, and Support DSS. Studi kasus SIM BL di unit CDC PD Telkom Pusat Tbk. Audit tata kelola teknologi informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi, pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian, serta penarikan kesimpulan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasikan terhadap pengendalian infrastruktur teknologi secara menyeluruh. Memastikan adanya alokasi penggunaan teknologi informasi dan memastikan bahwa teknologi informasi ini menopang dan mengembangkan strategi-strategi dan tujuan perusahaan. Audit dilaksanakan berdasarkan azas-azas formal atau standar kinerja tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk menilainya. COVID. Apa itu COVID? Bisa dikatakan Control Objective for Information and Related Technology atau COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk informasi teknologi governance yang dapat membantu auditor pengguna atau user dan manajemen untuk menjembatani gap antar risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis teknologi informasi. COVID bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT, kontrol issues. Profil perusahaan, visi, menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misi, membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, entertainment, atau time. 2. Membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis, telecommunication, information, media, entertainment, atau time. Yang ketiga, membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Struktur organisasi. Ada 3 poin. Yang pertama, pimpinan CDC yaitu Senior General Manager. Yang kedua, pengelolaan fungsi dukungan manajemen yaitu Senior Manager, perencanaan dan pengendalian CDC dan Senior Manager keuangan. Pola operasional yaitu Senior Manager program kemitraan,
Kemitraan membentuk sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan operasional yaitu senior manager program kemitraan, senior manager program bina lingkungan, community development, CD area 1 sampai 7. Metodologi penelitian tahap awal, identifikasi masalah, menentukan tujuan dan batasan, serta melakukan studi pendahuluan, yaitu studi pustaka dan studi objek penelitian. Studi objek penelitian dilakukan dengan meeting stakeholder dan identifikasi kebutuhan lapangan, yaitu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh audit, bertemu dengan stakeholder untuk mendiskusikan tujuan dari perusahaan dan pemetaan dalam COVID-5. Kemudian pihak-pihak divisi yang terkait untuk menjadi responden kuesioner dan wawancara, dan proses bisnis dan profil dari Bina Lingkungan CDC PT Telkom. Tahap pengumpulan dan pengolahan data. Tahapan pengumpulan data yakni identifikasi tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis untuk memperoleh hasil tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis perusahaan, maka dilakukan pemetaan yang terdapat pada COVID-5 itu sendiri. Pemetaan terdiri dari enterprise goal, IT release goal, proses kontrol, dan pemetaan RACI. Tahapan pengelolaan data. Ada 2 poin. Yang pertama, validitas tip. Validitas pada penelitian ini adalah validitas internal, yaitu dengan mengkorelasikan jumlah skor tiap faktor. Yang kedua, pengelolaan hasil kuesioner. Mendefinisikan setiap jawaban dari item pertanyaan yang diberikan yang sudah disusun. Tahap analisis. Analisis COVID. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran level dari tiap domain DSS yang teliti. Pengukuran ini diperoleh berdasarkan pengolahan data hasil kuesioner yang telah diberikan kepada pihak terkait. Setelah itu akan diperoleh capability level dari kondisi existing perusahaan. Analisis rekomendasi. Setelah melakukan analisis berdasarkan COVID-5, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan. Tahap ini berdasarkan analisa gap antara level existing yang telah diperoleh dari hasil pengukuran dengan target level kapabilitas perusahaan. Pada bagian ini dilakukan gap untuk mendefinisikan kesenjangan antar tingkat kematangan aktual dengan tingkat kematangan yang diinginkan, ekspektasi, dan penerjemahan gap tersebut menjadi peluang perbaikan. Tahap kesimpulan dan saran. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan. Kesimpulan berisi rangkuman dari proses dan hasil penelitian, sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi tindak lanjut penelitian berikutnya. Implementasi dan analisis hasil. Teknik pengumpulan data. Tahapan awal pelaksanaan audit ini adalah pengumpulan data untuk penelitian evaluasi lapangan dan juga untuk mengetahui kondisi nyata dari bagian Bina Lingkungan unit CDC PT Telkom terhadap audit yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan survei lapangan. Itu 3 poin yang bisa kita garis bawahi.
Selanjutnya rekomendasi. Rekomendasi umumnya keseluruhan proses. Sebelumnya telah ditulis beberapa rekomendasi yang berdasarkan pada tiap proses yang ada pada domain DSS. Deliver support. Berikut ini beberapa tambahan rekomendasi secara umum berdasarkan kondisi bagian Bina Lingkungan unit CDC PT Telkom dalam ruang lingkup sistem informasi Bina Lingkungan. Ada 4 poin di sini. Memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang kedua, membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, berdasarkan prioritas maka domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu manage continuity, maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Yang keempat, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.